Tuhan Sorga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bertemu untuk perkuliahan pertama di kuliah mata kuliah Teologi Kontemporer untuk Pasca Sarjana SIT Amsterdam Medan. Berkati perbincangan kami pada pertemuan pertama ini hingga kami boleh memahami silabus yang akan kami tetapkan bersama untuk kami lakukan dalam proses perkuliahan 1 semester ke depan. Berkati kami yang di ruang Zoom dan yang ada di ruang Pasca Sarjana ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara yang kekasih yang berada di ruang Zoom dan yang ada di tempat ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas kita selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah teologi kontemporer ya. Pada pertemuan yang pertama kita akan membahas silabus ya. Kita akan membahas silabus. Silabus ini akan menjadi roadmap kita ke depan. Roadmap atau peta jalan kita untuk memasuki perjalanan kita ya teologi kontemporer. Yang di Zoom bisa kelihatan ya, yang saya bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Yap, bisa Pak. Jadi nanti 1 semester ke depan kita akan bertatap muka dan uji onsite yang di tempat ruang ini dan di Zoom. Kalau bisa sebenarnya kita semua onsite, tapi karena masih situasi pandemi COVID dan masih ada teman-teman yang di luar Sumatera, maka kita buat perkuliahan kita dalam 2 bentuk, yaitu hibrid ya, 1 onsite dan 1 daring. Dan dalam kuliah daring ini kita akan tetap memakai pola, yaitu pembelajarannya tetap seperti di kelas, walaupun nanti saudara yang di Zoom pun akan sama mengerjakan tugas-tugas seperti yang ada di silabus. Nah, silabus ini sudah saya coba susun, tapi nanti ini akan kita perbincangkan bersama. Nah, kalau tujuan dari mata kuliah ini sebenarnya adalah kita akan membahas sebuah teologi kontemporer. Artinya dari berbagai aliran ya, mulai dari aliran-aliran ortodoks sampai kepada aliran-aliran yang terkini. Nah, dari sudut historika. Jadi kita akan menelisik dari sudut historikanya, bukan dogmatikanya. Karena mata kuliah ini khusus historika. Nah, buku utama nanti yang akan kita bahas yang ini, teologi kontemporer. Dan pasti banyak lagi buku-buku yang akan membahas teologi kontemporer, tapi minimal ini buku pegangan kita untuk kita bahas 1 semester ke depan. Jadi buku ini sudah kaya dan kita akan diperkaya lagi nanti banyak buku-buku teologi kontemporer dan itu akan kita campur dan kita gabungkan sehingga nanti pemahaman kita terhadap teologi kontemporer semakin komprehensif. Dan metode kita belajar ya pertama itu adalah ceramah. Nanti saya akan di awal-awal memberikan 1-2 ceramah dan setelah itu kita akan masuk pada laporan buku. Ini nanti 2-3 kali ceramah. Lalu yang kedua ialah laporan baca. Nanti ini kita akan membahas sebuah, kalau ceramah itu kan berarti saya yang memberikan materi dari buku ini juga dan kita diskusi bersama. Nah, kalau boleh nanti semua kita memiliki buku ini. Di BPK ada ini, di luar BPK. Nah, nanti setelah kita bahas bersama, kita bisa gali dan kita perdalam dari sudut historisnya. Dan tentu akan kita diperkaya nanti dari diskusi-diskusi kita. Nah, kuliah di Pasca Sarjana ini sebenarnya tidak ada lebih menggurui. Kita sama-sama belajar. Saya tidak ahlinya di bidang teologi kontemporer ini. Tapi kita sama-sama belajar. Saya hanya mengampu kita atau memoderasi kita bertemu untuk saling memahami apa itu teologi kontemporer. Dari buku-buku bacaan itu nanti kita akan diperkaya.
Jadi kita saling memperkaya satu dengan yang lain. Nah, laporan baca itu saya ambil juga dari buku ini. Dari buku ini. Nanti misalnya Bapak Ibu Saudara membahas teologi kontemporer, kristologi kontemporer maksud saya, dari buku teologi kontemporer ini halaman 9 sampai 51. Nah, dibaca, lalu kita memberi laporan dari hasil bacaan kita. 2 atau sampai 3 halaman, atau ya lebih maksimal 5 halaman. Kita beritakan atau kita sampaikan dari bahasa kita sendiri. Mengapa begini? Karena kita kan sedang berlatih membuat sebuah parafrase dari sebuah materi. Karena pasca sarjana ini sebenarnya kita sudah sampai pada tahap metodologi ya, bukan lagi sembarang mengutip dari pemikiran para ahli, tapi kita harus membuat sebuah parafrase. Dan di parafrase ini kita mengalimatkan ulang dari pemikiran para ahli. Ini yang disebut dengan parafrase. Jadi kita membuat kata-kata kita sendiri. Jadi kemampuan itulah yang akan kita asah dalam perkuliahan ini, sehingga kita melatih dengan laporan buku ya. Mengapa? Nanti ketika kita menulis, kalau kita langsung kutip ini semua, kita akan masuk plagiasi. Nanti kita akan kena dalam plagiasi similarity. Dan kami nanti akan menguji itu melalui program Turnitin. Kampus kita sudah membeli program Turnitin. Sehingga setiap paper mahasiswa harus kami cek apakah dia plagiasi atau tidak. Kalau nanti tulisannya di atas 20%, maka tulisan itu akan kami kembalikan kepada mahasiswa untuk diulang lagi atau di parafrase lagi kalimat, supaya jangan ada similarity. Similarity sebenarnya plagiasi ini kan kita bukan mencontek menjadi seorang plagiator, bukan. Kita hanya disebut plagiasi karena kata-kata kita sama dengan kata-kata penulis lain, penulis utama maksudnya. Jadi itu makanya kita latihlah diri kita untuk membuat kata-kata kita dalam setiap bacaan yang kita baca. Nah, sama seperti begini, saya artikan laporan baca ini. Ketika ditanya orang misalnya apa isi kampus STT Abdussalam Medan, maka setiap kita akan melaporkannya berbeda. Ada yang mengatakan STT Abdussalam Medan ini terdiri dari beberapa gedung. Ada gedung akademik, ada gedung dosen, ada gedung kuliah, ada gedung chapel, ada gedung perpustakaan, ada gedung kantin misalnya. Lalu seseorang mengatakan, wah, STT Abdussalam itu terdiri dari sebuah tanah yang luasnya sekitar 1,5 hektar, yang ada bangunan-bangunan, ada pepohonan yang asri, ada lapangan olahraga. Yang lain mengatakan, wah itu hanyalah sebuah tempat yang sempit, yang bangunannya tidak teratur, yang tidak tertata, ya tidak layaklah sebagai kampus. Nah itu kan laporan atau penilaian orang dari penglihatannya, dari apa yang dia rasakan. Nah begitulah laporan buku. Jadi ketika kita baca buku ini, tentu kita akan memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Apa ide-ide yang keluar dari penulis, lalu kita pahami, itulah kita lakukan. Makanya tadi melatih kita membuat parafrase. Mengapa sampai 6 kali? Karena saya katakan tadi, metodologi kita belajar bukan lagi monolog, tapi dialog. Jadi nanti kalianlah yang menjadi narasumber dari setiap perbincangan kita. Kalian, bukan lagi saya. Kita, ya, saling melakukan laporan baca. Bagian yang ketiga dari tugas kita ialah membuat tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini tentu kalianlah nanti akan berkelompok melakukan pembahasan materi. Misalnya teologi estetika, teologi spiritual dan mistikal di kelompok. Memang materi utamanya sudah ada di sini, tapi harus kita kembangkan dengan pemikiran para ahli lain. Dari sudut
historis itu. Jadi kita tidak akan membahas dari sudut dogmatikanya. Karena kita kan tujuannya akan belajar secara historis kritis. Nah, historis kritis itu artinya kita bukan pada tahap menilai sebuah sejarah. Nah, memang ini harus kita tahu betul bahwa sering kita para teolog lah ya saya katakan dalam menulis sejarah kita menganggap penulis sejarah itu ialah penilai atas sejarah. Tidak. Tugas seorang sejarawan ialah membentangkan fakta dan peristiwa. Jadi kita bentangkan fakta dan peristiwa melalui tulisan kita, lalu orang yang membaca itulah yang akan menilai sejarah. Jadi bukan penulis yang akan menilai sejarah. Nah, ini harus kita pahami tugas kita nanti dalam menulis misalnya teologi estetika, teologi spiritual, dan sampai teologi disabilitas, hanyalah membentangkan fakta tentang sejarah teologi itu. Supaya kita tidak terjebak nanti dalam diskusi dogmatis. Bisa saja kita nyerempet nanti kepada sejarah dogmatikanya, boleh-boleh saja, tapi kita tidak akan menghabiskan waktu di dogmatikanya. Tapi kita akan berbicara soal historis. Nah, ini yang ketiga, tugas kelompok. Baru nanti tentu yang berikut ialah metode pembelajaran kita ujian tengah semester. Dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Kalau ujian akhir semester ini tentu akan saya kasih membuat paper akhir dari teologi kontemporer. Kalian bebas nanti memilih judul apapun yang kontemporer, teologi yang kontemporer. Yang kontemporer ini kan ya, yang muncul tiba-tiba. Misalnya teologi COVID itu kan kontemporer. Masih dalam diskursus, masih dalam wacana, baru dia akan, kalau nanti misalnya teologi kontemporer ini menjadi sebuah aksi, dia menjadi sebuah teologi yang dilakukan permanen. Nah, ini kan teologi kontemporer ini tidak hanya terjadi setahun, 2 tahun, tapi kalau dia sudah memahami nanti teologi kontemporer ini bisa menjadi sebuah teologi yang dipahami secara general. Jadi banyak teologi-teologi yang bermunculan di masyarakat boleh nanti ditulis menjadi sebuah teologi kontemporer. Ini yang akan kita lakukan dalam perjalanan perkuliahan kita 1 semester ke depan. Nah, kita jumlahnya kalau saya lihat di grup kita berapa orang? 14 orang. Nah, kalau 14 orang, kita dibagi 6 laporan baca tadi, berarti nanti ada 1 bacaan, ada juga 1. Atau pada 2 kali 6, 12. Ya, 2, ada yang 3 nanti. Ada yang 3, ada yang 2. Nah, jadi nanti saya akan tuliskan siapa-siapa saja nanti yang akan membuat laporan baca, nama-namanya langsung, dan nama kelompoknya. Saya akan tuliskan saja di silabus itu, di silabus ini. Di nama-nama kelompok ini. Nanti saya akan acak dari daftar hadir kita. Nanti sini akan saya acak, dan juga laporan baca saya akan buat nanti kelompok. Dan setelah itu final, saya akan kirimkan kepada kalian untuk kita lakukan bersama. Lalu kita akan masuk pada standar penilaian. Di kampus kita mengenal 4 standar penilaian, yaitu partisipasi dalam kelas, kehadiran 20%, lalu presentasi kelas, itu tadi tugas laporan baca dan laporan kelompok, itu 25%, baru UTS 25%, dan ujian akhir semester 30%. Jadi kalau di total ini semua, dia 100. Berarti dia kalau tercapai semuanya, kita dapat A+. Kalau kita sudah hadir dengan baik, kita akan mendapatkan A+.
Tapi kalau kita tidak hadir 100% dari 16 pertemuan, kita hanya hadir katakanlah 10 pertemuan, dia akan kurang. Jadi 20 kian aturannya di sini, jadi 15 di kehadiran kan. Lalu misalnya papernya kurang bagus dan presentasi kelompok kurang bagus, aturan dapat 25, dia dapat hanya 20. Baru kemudian ujian tengah semester juga tidak begitu mantap, dapat 20. Kemudian ujian akhir semester juga tidak begitu mantap, hanya dapat 20. Maka dijumlah dia 15 tambah 20 tambah 20 tambah 20, dia hanya 75. Berarti 75 dapat nilai B. Jadi yang membuat nilai itu sebenarnya bukan saya. Kalian yang membuat nilainya sendiri. Saya hanya mencatat nilai saja. Kalau rajin, ya dapat nilainya bagus. Saya hanya mencatat saja. Gitu ya. Jadi penilaian itu ada pada kalian, saya hanya mencatat saja di catatan saya. Artinya pada akhir semester kalian sudah tahu nilainya. Saya hanya menyampaikan yang sebenarnya itu aja. Nah inilah kriteria penilaian kita. Standar penilaiannya. Baru calon tambahan sebagai buku-buku nanti sudah saya cantumkan di sini. Banyak buku-bukunya. Ada beberapa ini. Nanti akan saya bagikan kalau sudah final nanti. Inilah dulu catatan saya untuk pertemuan yang pertama ini. Kita hanya bicara silabus. Nanti ke depan kalau sudah final ini, maka saya akan bagikan kepada kita. Mana tahu ada yang belum pas di hati kita, karena ini kan urung rembuknya kita sekarang ini. Soal bentuk perkuliahan kita tadi ada yang mengatakan kalau boleh tetaplah hibrid ya, oke silakan. Tapi yang di sekitar Medan boleh datang ke sini, tidak apa-apa. Waktunya sudah kita sepakati 16.40 sampai 18 setiap Senin. Lalu yang di nanti kalau misalnya yang jauh mempresentasikan presentasinya dari Zoom juga. Toh kita nanti akan bisa mendengar di sini. Baik, ada pertanyaan baik yang di Zoom dan yang di onsite ini. Silakan. Bisa? Seharusnya jangan. Karena segitu juga. Oh gitu. Oh gitu. Saya sama. Kalau begitu kita sepakati aja online semua. Kan ya? Ya kalau kita sepakat semua online ya enggak masalah kan. Daripada kalian datang ke sini repot. Ya. Ya. Nanti saya akan laporkan. Kan saya lapor nanti pada rapat dosen nanti. Ya. Ya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita sepakat nanti saya akan laporkan dalam rapat dosen malam ini. Habis ini langsung rapat. Baru nanti habis itu rapat lagi kami. Ini estafet rapatnya kami. Rapat pasca dan rapat tim borang. Akreditasi institusi. Ada tanggapan dari Zoom tentang perkuliahan kita? Oh silakan. Sebentar sebelum yang dari Zoom ya, dari sini dulu. Silakan. Ya kalau sudah final nanti saya akan kirim. Bukan. Oke. Atau kita bicara liberalisme, kita bicara bisnisme, sampai bagaimana?
masuk dalam Online aja Pak kita Pak. Oke. Karena masih ada pertanyaan dari sini, nanti saya akan jelaskan. Memang karena mereka tidak ikut di Zoom, sehingga kalimat mereka tidak sampai di sini. Dan tidak kedengaran ke mereka yang jauh ya. Oke, nanti kita bicara soal keputusan kita ya. Ini ada pertanyaan teman-teman tadi soal bagaimana laporan buku itu. Apa sama dengan book report atau book review ya? Tidak sama. Jadi book report itu nanti satu buku yang dilaporkan. Dan book review juga satu buku. Kemudian dia buat ulasan terhadap buku itu. Dan dia memberikan pertimbangan, meresensi, menilai, menimbang. Kalau ini bukan, kita tidak sampai pada menilai, menimbang, memberi masukan atau mengaitkan dengan pemikiran yang lain. Tidak. Kita hanya berpikir apa yang ditulis penulis. Tadi saya katakan melatih kita untuk menjadi penulis parafrase, tidak plagiat, menghindari plagiasi. Nah, latihanlah kita, karena apalagi S2 ini sekarang harus benar-benar jangan ada plagiat. Karena kalau tadi sudah ada alat kita, Turnitin, yang akan mencek semuanya. Lalu ya, jangan, sorry ya kalau yang jauh dari apa, kelihatan nanti ya. Sebentar ya, saya buat dulu kameranya. Mantap Pak. Sorry, saya akan atur dulu kamera. Ayo Wen, atur dulu kamera Wen. Suruh Ewen Pak. Oke. Pak. Tidak Pak. Kalau report tadi itu hanya bicara soal resensi, penilaian dan sebagainya. Tapi kalau ini laporan, jadi kita hanya melapor apa isi dari buku itu, apa yang kita tahu. Lalu kita bahasakan. Tadi saya katakan melatih, memparafrase sebuah pemikiran dari ahli. Kalau tidak nanti kita akan terjebak mengutip atau menulis ulang pemikiran para ahli dan itu akan kena kita plagiasi. Apalagi kita mengutip banyak sekali, kan ada kutipan yang pada gini dibuat di tengah-tengah gini, itu hindari kalian. Jangan lagi melakukan seperti itu. Bukan catatan misalnya Paulus mengatakan di uang, dia buat ini yang menonjol kayak ini, yang sepakat itu, hampir satu alinea dikutip. Jangan. Tidak bisa. Bisa, tapi kalian bahasakan. Jangan menghilangkan substansi. Kalau dikutip langsung seperti ini ulang, nanti langsung dinilai tulis ini banyak. Langsung dibuat ini tulis langsung merah nanti warnanya merah. Sumbernya dari ini, sumbernya dari sini. Langsung dibuat dikasih tahunya dari halaman ini, halaman itu semua diambil. Termasuk juga nanti Alkitab, jangan kutip langsung. Kalau kalian misalnya contoh Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ini lengkap kalimatnya, kalian dituduh plagiat terhadap Alkitab. Maka kalimatkanlah bahasa sendiri Yohanes 3 ayat 16. Jadi Allah itu memiliki kasih yang besar bagi dunia. Karenanya dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dalam kurung BND Yohanes 3:16. Ya, jadi dia tidak menjadi kalimat utuh dari Alkitab. Kalau itu langsung Alkitab, kita menjadi plagiat dari Alkitab. Beda. Abstraksi itu kan tidak ini. Kalau abstraksi bukan abstraksi. Selama kita buat abstraksi, abstrak beda dengan abstraksi.
dan kita menulis dalam abstrak nanti pada bisa disertasi atau jurnal atau tesis ya. Isinya ini tiga paragraf tentang ini mengapa, why. Lalu paragraf kedua metodologi, paragraf ketiga besar. Itu abstrak. Tapi kita di kampus ini tidak mengerti apa itu abstrak. Jadi kayak ringkasan paling sempit dari skripsinya misalnya salah. Jadi harus semua tiga kalau abstrak. Why, mengapa kita memilih apa persoalan akademis di tulisan itu, lalu apa metodologi penyelesaian masalah dari pertanyaan penelitian, lalu apa riset. Itu abstrak. Jadi bukan abstrak, ini laporan baca. Seperti saya katakan tadi, apa yang kalian tahu tentang Amsterdam? Kan berbeda-beda apa yang kita mau laporkan. Itu. Jadi ketika kita baca, lalu kita berulang-ulang baca, baru kita bahasakan. Menurut siapa ini begini, bahwa teologi kontemporer, misalnya begini, macam-macam. Kita bahasakan saja. Jangan lagi mengutip semua kalimat ini. Enggak. Itu akan melatih kita nanti, apalagi dalam penulisan tesis. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, kabel man. Sebentar, ya masih ada soal lagi. Teologi kontemporer ini saya katakan dia kontemporer, punya batas waktu. Walaupun dia misalnya ortodoks, tapi dia belum menjadi baku, dia masih kontemporer. Jadi dia menjadi masih diskursus atau wacana. Itu masih kontemporer. Jadi apa yang menjadi perbincangan sepanjang abad masih kontemporer. Tapi kalau dogma itu kan sudah paku mati. Kanon itu sudah paku mati. Tidak bisa dari kontemporer itu sudah kanon. Oke, dari ruang Zoom tadi ada kira-kira, silakan. Siapa yang mau bertanya tadi dari ruang Zoom? Saya, Pak. Silakan. Ya, berarti ini saya mau tanya lagi sama Bapak ini. Kalau kita misalnya mau mengutip dari pandangan atau pendapat tokoh gitu ya, Pak, itu tetap kita dengan bahasa kita sendiri, tapi tetap kita membuat itu sebuah catatan kaki, begitu, Pak? Betul. Tak buat nanti catatan kaki buku dia, sumber dia. Iya. Ya. Oh, gitu. Oke, Pak. Makasih. Yang lain dari ruang Zoom, Saya, Pak. silakan. Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam pendapat seseorang itu kita membahasakan sendiri. Bapak tadi memberikan contoh, misalnya bagaimana pandangan kita tentang STT Abdi Sabda. Tentunya pandangan itu pasti berbeda-beda. Menjadi tolak ukurnya, Pak, kebenarannya, kira-kira artinya bisa dikatakan misalnya pendapat kami itu benar, itu kira-kira patronnya apa nanti, Pak? Bisa saja misalnya orang lain itu menebak-debak. Apa kira-kira patronnya sebagai misalnya itu juga adalah pendapat yang benar, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kalau kita baca buku, berarti kan patronnya dari sini, dari isi buku itu. Kalau lari dari isi buku, berarti pendapat kita salah. Kalau kita katakan misalnya di STT ini ada mall, itu kan salah, karena nggak ada mall di sini. Jadi patronnya apa isi STT ini? Jadi patronnya apa isi buku ini? Jadi nanti jangan saya katakan jangan tafsir pendapat mereka, tapi bahasakan saja pendapat mereka. Itulah laporan buku. Jadi kita belum memasukkan pemikiran orang ke sini, enggak. Kita hanya mau mengerti pemikiran orang, lalu kita bahasakan pemikiran orang itu dalam bahasa kita. Begitu. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang lain masih ada dari Zoom. Oke, kalau tidak ada, tadi soal kesepakatan pertemuan kita daring atau onsite. Kalau kita sepakat semua daring, maka ini akan saya sampaikan dalam rapat
dosen hari ini. Supaya kita khususnya yang teologi kontemporer akan kuliah secara daring. Sepakat tadi? Oke. Nah itu makanya tadi kalau kita sepakatkan itu. Tapi kalau misalnya masih ada yang tidak sepakat, kita tetap onsite. Bukan keputusan kampus, keputusan kita. Nah ini kan kembali ke kita yang di teologi kontemporer. Saya tidak tahu kalian di mata kuliah lain, apakah kalian onsite, apakah tidak. Kita bicara sekarang mata kuliah teologi kontemporer, apakah kita setuju kita kuliah onsite dan tadi saya katakan hibrid ya, onsite dan daring. Tetapi kalau tadi hanya 2 orang yang onsite, lalu gara-gara mereka harus datang ke sini, lalu yang 12 orang lagi di luar sana, mengapa tidak kita lakukan daring gitu. Itu yang kita pertimbangkan tadi. Kalau hanya kami bertiga yang nanti di sini, ngapain kita ke sini? Saya juga sudah bertimbang sama yang bertanya. Kalau diskusi nanti lebih kita bersama. Kita bertiga kan ada program ya gitu ya kalau kita sepakat. Tapi ini bukan keputusan dosen. Kalau keputusan dosen sudah ada hibrid gitu. Tapi khusus kita karena bertimbangkan kondisi dan situasi, dari 14 orang yang kuliah di mata kuliah ini 12 memilih daring, maka kita akan pilih suara terbanyak kan gitu. Dan saya akan laporkan nanti. Bagaimana kita daring atau onsite? Kami kalau bisa Pak daring Pak. Daring ya. Iya. Iyalah kalau kalian udah pasti pilih daring. Kalau kami yang jauh ini udah pasti daring Pak. Jadi dipertanyakan aja kepada teman-teman yang lagi onsite sekarang Pak. Ya. Jadi kalau yang onsite sekarang ya lebih condong untuk daring, lebih condong. Oke ya, berarti kita pilih daring ya. Daring Pak, ya. Iya Pak, Ya, terima Pak. kasih. CKR ya, cocok kamu rasa. Betul Pak. Oke lah kalau begitu. Ya, jadi kita putuskanlah pertemuan kita daring. Nanti Zoom-nya saya akan kirimkan setiap hari Senin ya. Nah, karena memang kalau saya selesai kuliah mengajar S1 jam 4, saya nanti pulang ke rumah, masih ada setengah jam lagi, 40 menit kan, saya akan kuliah mengajar dari rumah saya. Oke ya, kalau begitu berakhirlah sesi hari ini. Ada pertanyaan lagi? Sudah Pak. Jadi minggu depan kita masih lama Pak. Sebentar, ada pertanyaan dari si Ewen ini. Sebentar. Ya Pak. Misalnya contoh, kita akan bisa membahas tentang spesialisasi. Bagaimana kita menerapkan secara supaya kita secara hukumnya dari mana sebenarnya pasti ada satu hal Pak. Ya. Ya sebentar ya, saya jawab dulu si Ewen ya. Pak. Baca bersama, Pak. Pertanyaan Ewen ialah bagaimana kita melihat mata kuliah ini dari sudut historinya. Jadi tadi saya katakan tadi kan tidak dominan dari sudut dogmatikanya, karena kita dari sudut historikanya. Saya sudah katakan tadi, boleh-boleh saja kita melihat dogmatikanya, tetapi secara historis. Misalnya saya mengulas tentang JD, Joint Declaration on Justification by Faith. Itu deklarasi antara pembenaran oleh iman oleh Gereja Lutheran dan Katolik. Nah, yang saya lihat adalah sejarah
dogmatikanya, sejarahnya, tapi bukan mengulas dogmatikanya. Beda itu ya. Sejarah dogma. Jadi sejarah itu kan payungnya banyak. Sejarah dogma, sejarah Bapak Gereja, sejarah kekristenan, sejarah misi, sejarah penginjilan, itu banyak. Tergantung nanti kalian melihat dari sejarah apanya. Sejarah dogmanya boleh. Sejarah dogma kan menceritakan dogmanya itu menjadi seperti ini, kan berarti ada sejarah. Itu kan, misalnya contoh, kalau kalian misalnya menulis nanti pseudo komunion, perjamuan kudus anak. Mengapa gereja-gereja Lutheran di Sumatera tidak menggunakan perjamuan kudus anak, tidak melaksanakan itu? Padahal itu ajaran Luther. Luther memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak. Tapi gereja Calvin di Jawa, GKJW, GKJ, dan GKI sudah melaksanakan perjamuan kudus anak. Yang bukan Lutheran, mereka Calvin. Berarti kan ada sejarah. Sejarah pseudo komunion dari Luther ke Calvin, lalu Calvin melarang perjamuan kudus bagi anak-anak. Luther tidak melarang, tapi sampai di Indonesia orang Lutheran melarang perjamuan kudus kepada anak-anak. Orang Calvin malah memberi perjamuan kudus kepada anak-anak. Itu sejarah dogma. Tapi bukan bicara soal dogmanya, tapi sejarah bagaimana dogma itu menjadi sebuah praktisi gereja, iman gereja. Nah itu. Jadi kalau saya dulu bagaimana pembenaran oleh iman yang dulu dilawan oleh Katolik, dilawan oleh Luther, tapi sepakat untuk tidak sepakat. Itulah joint declaration itu. Sepakat untuk sepakat artinya kesepakatan Katolik tidak dikutip oleh Luther, kesepakatan Lutheran tidak dikutip oleh Katolik, tapi sama-sama menerima dan menghentikan kutukan. Dulu kan kalau orang Katolik menikah Protestan dikutukkan, dibabali, di ekskomunikasi. Kita juga gitu. Kata orang Protestan menikah Katolik dulu itu di ekskomunikasi. Sekarang tidak lagi. Kalau menikah Protestan sama Katolik, udahlah menikah aja, tidak akan di ekskomunikasi, dikucilkan. Karena sudah ada piagam saling mengakui, saling menghargai. Itu sejarah. Ya, betul, sejarah. Karena kita historika. Dan historika tadi saya katakan jangan menilai. Dia membentangkan fakta sejarah. Perjalanan sejarah itu seperti ini. Tahun sekian ke tahun sekian dia begini. Pemahaman orang tentang ini begini. Tahun sekian berubah, tahun sekian begini-begini. Akhirnya sekarang begini. Lalu orang menilai, oh rupanya begini ya rupanya. Orang yang membaca itu yang menilai, bukan kita yang menilai. Begitu. Oke, dari Zoom tadi apa kira-kira? Silakan. Ada dari Zoom. Saya Januar Ginting, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi berarti seperti yang Bapak ajarkan kepada kami, dan saya juga mengambil bagian dari Bapak. Nah, jadi kalau kita belajar tentang kontemporer ini, saya berarti memahami kontemporer itu kan masa kini, Pak. Masa kini ya. Jadi kalau saya melihat kepada GBKP, ada beberapa aturan atau ide-ide teologi yang dari dahulu tahun menengah sampai sekarang kan terjadi perubahan-perubahan, Pak. Apakah itu juga bagian daripada kontemporer itu, Pak, teologi kontemporer itu? Karena kan kami ada 5 tahun sekali pembahasan tata gereja yang dahulu dan sekarang. Demikian juga di dalam konven para pendeta memberikan keputusan teologianya tentang kredo dan sebagainya yang setiap 5 tahun sekali kan ada perubahan. Ya, apakah itu juga merupakan bagian dari kontemporer itu sehingga sampai sekarang ini ada keputusan yang terbaru begitu, Pak. Demikian dengan tata gereja, kredo dan sebagainya. Apakah itu juga merupakan bagian teologi kontemporer begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Januar ya. Kalau kredo tata gereja tidak bagian dari kontemporer. Itu sudah final. Cuma revisi terjadi. Ya itu maksud saya tadi, Pak. Bukan kontemporer.
Apalagi iya. credo, pengakuan iman tidak bisa jadi kontemporer. Pengakuan itu permanen. Sema Israel itu kan permanen. Jadi pengakuan iman GBKP itu permanen. Tapi kalau ada situasi dan kondisi yang harus dijawab masa kini, dia akan menambah kredonya. Jadi bukan merubah kredo yang ada. Dia hanya menambah. Misalnya di kredo HKBP 1951, itu tidak ada bicara masyarakat. Maka 1996 mereka menambah pasal masyarakat. Bukan berarti mereka kontemporer, tidak. Mereka menjawab situasi sekarang dengan menambah doktrin atau kredo pada pengakuan imannya. Oh iya Pak. Nah itu ya, jadi bukan kontemporer. Oke, demikian ya Pak Januar. Ya Pak, makasih Pak. Jujur. Jujur. Yang lain masih ada dari dari Zoom atau dari onsite, kira-kira masih ada. Karena Berarti ada pertemuan minggu depan kita ceramah Pak. ya Masih ceramah. ceramah. Siap. Ya. Pak. Mungkin saya Pak, Ya, silakan. supaya lebih jelas juga bagi kami teologi kontemporer ini Pak. Misalnya kan dulu di GBKP kita buat contohnya, tidak ada teologi beremanokbur gitu Pak, ataupun acara 7 bulanan gitu ya. Tapi sekarang kan sudah ada gitu Pak, sudah dibuat, bahkan sudah dibuat liturginya, sudah diberi pemahaman oleh para tokoh-tokoh gereja terdahulu, memberi pengertian kepada kami yang masih muda-muda ini, sehingga sekarang kan sudah ada teologi untuk meremanokbur itu dan sudah ada liturginya. Apakah itu termasuk juga teologi kontemporer? Kalau itu ya, kalau itu teologi kontemporer. Karena tradisi lokal atau adat budaya dijadikan menjadi sebuah pemahaman iman baru atau teologi baru. Maka kita bisa menjadikan itu teologi kontemporer. Nah, karena itu untuk menuju menjadi sebuah teologi yang baku, kita harus membuat rumusan-rumusan. Kita membuat tata ibadahnya, liturginya, pemahamannya, teologinya, dan sebagainya, hubungannya dengan teks Alkitab, sehingga dia menjadi pemahaman bersama, common. Jadi pemahaman umum. Begitu ya. Itu termasuk kontemporer. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi dari daring dan onsite. Cukup dari kita karena waktunya masih pulang lagi 4 jam lagi ya. Baiklah, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih bagi saudara yang hadir di ruang Zoom dan yang di onsite. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam proses perkuliahan 1 semester ke depan. Amin. Kita memang belum kenalan ya. Iya Pak. Ya, belum kenalan. Kalau boleh perkenalan Pak. Ya. Nantilah kita kenalan di berikutnya, karena nanti kalau saya kenalan yang di sini nggak kedengar suaranya. Iya Ya, betul. Pak, benar. Minggu depan Iya Pak, Pak. iya Pak, ya. Kalau yang di sini kenalan nggak kedengar suara mereka. Minggu depan lah kita kenalan ya. Oke Pak. Iya Pak, iya Pak. Siap, siap. Kita tutuplah perkuliahan kita bersatu dalam doa. Nah. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena perkuliahan hari ini kami boleh selesaikan dengan baik untuk membahas silabus dan tata cara kami untuk menggarap mata kuliah teologi kontemporer ini. Karena Tuhan menolong kami, memberi kami hikmat bijaksana, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan menambah wawasan kami terhadap poin atau bahasan-bahasan yang akan kami garap 1 semester ke depan. Berikan kami hikmat bijaksanamu, kesehatan dan panjang umur, sehingga kami boleh menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan menunjukkan aktivitas kami, Tuhan kiranya menyertai kami, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas kami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Selamat sore Pak. Pak, selamat sore.